Bab 4437. Saya tidak membutuhkan. Sepertinya kemampuan aktingnya terlalu bagus untuk menakut-nakuti Kenneth seperti ini. Alexis terbatuk ringan dan berkata, "Aku baik-baik saja." Melihat Alexis bangun, Kenneth menghela nafas lega, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Alexis, dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikan Alexis, berkata dalam sebuah suara yang dalam berkata, "Meskipun kamu telah bangun dengan bantuan pil roh, luka di tubuhmu belum pulih begitu cepat. Jangan bicara, istirahatlah dengan tenang dan sembuhkan lukamu. Jangan khawatir, aku akan pasti merawatmu dengan baik." Saat dia berkata, dia merasa sangat menyesal. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Maaf, aku tidak tahu bahwa kamu ingin mengingatkanku, itu adalah tanggung jawabku untuk menyakitimu seperti ini. Dan aku pasti akan bertanggung jawab kepadamu sampai akhir." Alexis terdiam setelah mendengar itu. Bertanggung jawab sampai akhir. Ini sepertinya hal yang tepat untuk dikatakan seorang pria kepada seorang wanita. Kenneth tampaknya menyadari apa yang dia katakan, sedikit ambigu, wajahnya yang cantik sedikit memerah, dia ragu sejenak, dan masih meletakkan tangannya di tubuh Alexis, dan berkata, "Itu. Aku ingin memeriksa tubuhmu, tolong maafkan aku." Matanya yang indah sedikit bergejolak, dan dia sedikit pemalu. Baru saja dia merasa bahwa Alexis sedang menganiaya dirinya, tapi sekarang sepertinya dia seperti orang yang menganiaya Alexis. Alexis menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja." Kenneth mendengar itu, ekspresi yang sangat serius muncul di wajahnya yang cantik dan berkata, "Jangan begitu. Cedera seperti ini bisa besar atau kecil, jika tidak sembuh total, bahkan dapat mempengaruhi fondasi seni bela diri." Dia berpikir bahwa Alexis berusaha untuk berani, karena pria tidak ingin mengakui bahwa dia terluka parah oleh seorang wanita. Setelah Alexis mengatakan ini, Kenneth menjadi lebih bertekad untuk memeriksa tubuh Alexis. Dia tersipu, dan perlahan membelai tubuh Alexis dengan tangan kecilnya, energi spiritualnya menembus ke berbagai titik akupuntur di tubuh Alexis, memeriksa luka Alexis. Tiba-tiba, wajah cantik Kenneth menjadi semakin merah, dan dia diam-diam berkata, "Pria ini terlihat kurus, mengapa seluruh tubuhnya penuh otot?" Dengan sentuhan jarinya, tubuh Alexis tampak seperti itu. Kenneth dengan cepat menggelengkan kepalanya dan mengabaikan adegan itu, bahkan dia sedikit terkejut. "Apa yang kupikirkan omong kosong. Ini. Bukankah ini benar-benar menghinanya?" Dia menarik napas dalam-dalam dan memusatkan seluruh energinya pada cedera Alexis. Alexis tidak jijik dengan ini, jari ramping Kenneth menekan tubuhnya, seperti pijatan, yang cukup nyaman. Dalam pandangan Alexis, metode ini pasti menjadi semacam teknik medis kuno, yang lebih akurat daripada deteksi indera spiritual. Namun, dengan kekuatan Alexis saat ini, kendali atas tubuh begitu kuat sehingga tak terbayangkan. Agar untuk bekerja sama dengan Kenneth, dengan deteksi, dia secara aktif mensimulasikan beberapa reaksi seperti cedera di tubuhnya. Benar saja, ekspresi Kenneth dengan cepat menjadi bermartabat, tetapi setelah beberapa saat, dia sedikit santai lagi. Selama penyelidikannya, cedera Alexis benar-benar pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Alexis menggerakkan tubuhnya dan hendak bangun perlahan, tapi Kenneth buru-buru membantunya berdiri, karena takut Alexis akan jatuh. Tidak sampai melihat bahwa Alexis benar-benar baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Pada saat ini, melihat Alexis baik-baik saja, Kenneth juga tersadar. Memikirkan tindakannya sendiri barusan, wajahnya yang cantik memerah lagi, dan suasana di antara keduanya tampak halus. Untuk mengurangi rasa malu, Kenneth berkata dengan suara rendah. "Ngomong-ngomong, aku tidak tahu, siapa namamu?" Dia tidak ingin Hugo bersembunyi di suatu tempat. Alexis bisa menipu Kenneth, tetapi dengan temperamen polos Kenneth, dia tidak mau melakukannya. Melihat Alexis terdiam, ekspresi kekecewaan melintas di mata indah Kenneth, tetapi segera, ekspresi licik muncul di wajahnya yang cantik dan berkata, "Karena kamu tidak mau mengatakannya, maka aku akan memanggilmu Wood." "Wood, itu kan artinya kayu." Alexis mengangkat alisnya, dengan senyum masam di wajahnya, tidak ada yang pernah memanggilnya Wood. Mata indah Kenneth berkilat, "Kamu dan aku baru saja bertemu, kamu hanya orang asing, tapi kamu hampir mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku,
kamu bilang kamu bukan sepotong kayu, siapa kamu? Aku belum pernah melihat prajurit bodoh sepertimu. Alexis terdiam setelah mendengar ini, dan menatapnya dengan aneh. Melihat Kenneth, sekarang sepertinya di antara mereka berdua, salah satunya memang seperti kayu, tapi bukan dirinya. Dia menyentuh hidungnya dan berkata, terserah kamu. Tapi, Kenneth menundukkan kepalanya dengan wajah memerah dan berkata, aku tidak suka kayu seperti kamu. Sepertinya ceroboh. Setelah mengatakan apa yang ada di hatinya, Kenneth mengubah topik pembicaraan dengan cepat. Ngomong-ngomong, kayu, bagaimana kamu menemukan jurang itu sekarang? Bahkan dia mengabaikannya tanpa memperhatikan. Bagaimana kamu menemukan jurang itu? Alexis mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan enteng, aku memiliki beberapa bakat dalam kekuatan jiwa. Petik 2. Kenneth mengangguk, tanpa ragu, bakat dalam jiwa hanya menjelaskan mengapa Alexis bisa mencapai kedalaman hutan seribu roh, seharusnya dengan mengandalkan bakat roh dan jiwa, dia telah menghindari banyak bahaya. Saat berikutnya, Kenneth menyingkirkan semua buah kristal kuning itu, dan berkata kepada Alexis, ada jurang yang begitu mengerikan di sini, rasanya seperti tempat yang tidak biasa, ayo pergi secepat mungkin. Alexis mengangguk setelah mendengar ini, dia telah menguasai tebasan jiwa bintang sampai batas tertentu, dan inilah waktunya untuk pergi dari sini. Yang paling mendesak adalah pergi ke Sekte Bulan Merah. Keduanya sedang berjalan di jalan, Kenneth menatap mata Alexis, selalu meminta maaf, dan merasa sedikit kasihan pada Alexis. Tiba-tiba, matanya yang indah berbinar, dan dia berkata, Wood, kamu bilang kamu punya bakat dalam roh. Itu benar. Kenneth membalik pergelangan tangannya, mengeluarkan slip batu giok dan berkata, slip giok ini mencatat seni rahasia roh dan jiwa dari zaman kuno. Meskipun hanya sebuah fragmen, itu juga sangat kuat keterampilan jiwa. Mendengar ini, mata Alexis berfluktuasi, dan dia bisa merasakan fluktuasi pada batu giok. Teknik jiwa mistik ini cukup untuk disebut sebagai harta karun di dunia luar. Bahkan teknik rahasia sekte dan klan seperti jiwa bulan 36 rumah besar sudah cukup. Dan Kenneth, keluarkan saja seperti ini. Faktanya, bahkan untuk sekte bulan merah, teknik rahasia ini sangat berharga, apalagi orang luar, bahkan murid elit itu mungkin tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Belum lagi, ajarkan pada Alexis yang belum menjadi murid Sekte Bulan Merah. Namun, menurut Kenneth, hanya teknik rahasia ini yang cocok untuk Alexis, yang dapat sedikit mengimbangi Alexis. Namun, saat berikutnya, Alexis berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak membutuhkannya. Bab 4438. Jadilah diri sendiri. Dia benar-benar tidak membutuhkannya. Jika itu adalah keterampilan jiwa tingkat atas, dia masih bisa membangkitkan minat. Di tanah prasejarah semi gelap, dia mengamati evolusi jiwa pemuda yang memotong langit dengan pedangnya, dan pencapaiannya di jalur jiwa telah melampaui sebagian besar orang luar, jadi keterampilan jiwa ini tidak ada artinya. Gunakan padanya. Namun, Kenneth tidak mengetahui semua ini. Dia tidak menyangka masih ada orang yang menolak level skill jiwa ini. Apalagi dia masih orang dengan bakat spiritual. Bagi Alexis, keterampilan jiwa ini seharusnya menjadi harta karun, bukan? Kenneth berkata dengan cemas, Wood, apakah kamu tidak tahu nilai keterampilan jiwa ini? Jika keterampilan jiwa ini ditempatkan di wilayah jiwa bulan, itu akan menjadi harta. Alexis berkata dengan ringan, aku tahu, tapi aku tidak membutuhkannya. Kenneth berhenti dan memandang Alexis dengan murung, sedikit konyol, bukankah seharusnya semua pejuang mengutamakan kepentingan mereka? Mengapa orang ini begitu berbeda? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Wood, mengapa kamu menolak keterampilan jiwa ini? Kenneth ingin tahu tentang seorang pria untuk pertama kalinya. Alexis mengangkat bahu dengan santai dan berkata, jalur jiwaku telah melampaui keterampilan bela diri ini. Kenneth tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu benar-benar sepotong kayu, bahkan jika kamu membuat alasan, kamu bukan yang lebih baik. Alexis tidak menjelaskan, Kenneth mungkin tidak akan mempercayainya. Setelah Kenneth selesai berbicara, dia memandang Alexis lebih cerah. Menurutnya, Alexis benar-benar berbeda dari prajurit lain, tidak memiliki jenis licik dan tentara bayaran. Ini persis karakter yang dia suka.
Namun, segera, tatapan Kenneth meredup lagi dan berkata, Wood, tiba-tiba aku tidak ingin membawamu ke Sekte Bulan Merah. Oh. Alexis mengangkat alisnya dan berkata, mengapa? Kenneth menghela nafas ringan, menatap Alexis dan berkata, sebenarnya, identitasku adalah cicit dari leluhur besar Sekte Bulan Merah. Dia mengamati ekspresi Alexis dengan sangat serius. Jika ada sedikit perubahan dalam ekspresinya, jika dia gemetar, maka Kenneth tidak akan terus curhat pada Alexis. Namun, Alexis mengangguk ringan. Mampu membawa dirinya bergabung dengan Sekte Bulan Merah sesuka hati, dan untuk menunjukkan tingkat keterampilan jiwa ini, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa identitas Kenneth tidaklah sederhana. Melihat ini, Kenneth menghela nafas lega, sedikit bahagia, dan berkata lagi, kamu tahu bahwa kakek buyutku adalah orang yang sangat kuat di wilayah jiwa bulan, dan bahkan memiliki beberapa status di wilayah Celestial. Sebagai miliknya saya harus kuat dalam semua aspek, setidaknya di permukaan. Oleh karena itu, saya tidak pernah bisa menjadi diri saya sendiri di sekte, saya hanya bisa selalu berperan sebagai cicit dari leluhur yang agung, acuh tak acuh, penjahat Sekte Bulan Merah yang kuat, dan mereka yang mendekati saya menyanjung dan menyanjung. Apa yang mereka lihat di mata mereka adalah manfaat yang bisa dibawa dengan dekat dengan saya. Saya telah berada di lingkungan seperti itu sejak saya masih kecil hingga tumbuh dewasa, sepertinya tidak ada yang nyata. Alexis mengangguk, dia agak mengerti perasaan Kenneth. Dunia seni bela diri terlalu realistis, tetapi orang-orang hidup semakin munafik. Kenneth memandang Alexis, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, namun, kamu berbeda, aku sangat santai saat bersamamu, aku bisa menjadi diriku sendiri, aku tidak perlu memakai topeng itu. Tiba-tiba, wajahnya yang cantik. Sepotong kabut melintas di layar dan berkata, tapi saya khawatir ketika Anda tiba di Sekte Bulan Merah, di lingkungan itu, Anda akan menjadi seperti mereka. Alexis menatap gadis di depannya, dan berkata dengan serius, saya jamin, kapan saja, Anda bisa menjadi diri sendiri di depan saya, dan tidak ada yang bisa mengubah saya. Pada saat ini, Aurora, yang sedang tidur selama ini, hanya tersenyum ringan dan berkata, nak, aku ingat, kamu tidak akan menjanjikan orang dengan mudah, kan? Alexis sedikit terkejut dengan kebangkitan Aurora, tetapi berkata dengan ringan, aku bisa memahaminya. Aurora berkata sambil bercanda, mengerti. Nah, penampilan Kenneth ini dianggap sangat baik di ekstrateritorial. Saya pikir Anda bersimpati. Jantung Kenneth berdetak kencang ketika mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik kemerahan, matanya yang indah bersinar dengan kegembiraan dan berkata, benarkah? Kamu berjanji. Alexis mengangguk dan berkata, aku berjanji. Di wajah cantik Kenneth, senyum yang sangat cerah muncul, seolah-olah membuat udara di sekitarnya menjadi berwarna-warni. Dia menepuk dadanya tiba-tiba dan berkata, kalau begitu aku juga meyakinkanmu bahwa tidak ada yang berani menggertakmu di Sekte Bulan Merah. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu milikku. Dia menyentuh hidungnya, dengan senyum tak berdaya di wajahnya. Keduanya sedang berjalan, tetapi langkah kaki Kenneth perlahan melambat. Dia tiba-tiba berkata kepada Alexis, Wood, apakah kamu lelah? Aku sedikit lelah. Bagaimana kalau kita istirahat? Alexis terlihat aneh, dengan kultivasi Kenneth, apakah akan melelahkan berjalan sejauh ini? Aurora mendengus dingin dan berkata, nak, wanita ini sepertinya tertarik padamu. Sekarang, dia ingin tinggal berdua denganmu untuk waktu yang lebih lama. Alexis mengangguk dan berkata, kalau begitu istirahatlah sebentar. Saat itu senja, dan keduanya menaiki tebing terjal yang berdiri di atas lautan awan, menyaksikan matahari terbenam, mewarnai lautan awan dengan lapisan sinar keemasan, pemandangannya cukup indah. Suasana di antara keduanya menjadi sedikit aneh. Di mata indah Kenneth, memantulkan cahaya matahari terbenam, dia menatap Alexis dan berkata, kayu, apakah kamu ingin makan sesuatu? Alexis tertegun sejenak, gunung itu terbuat dari krim beku yang terbuat dari susu binatang buas, dan aliran berbagai warna adalah selai yang dibuat dengan menggiling buah roh. Makanan di mangkuk batu giok ini seperti es krim yang pernah dilihat Alexis di Huaxia. Makanan di dunia seni bela diri cukup kaya, tetapi kebanyakan adalah hidangan besar. Makanan penutup seperti ini relatif jarang,
setelah datang ke ekstrateritorial, Alexis tidak pernah makan makanan seperti es krim. Kenneth berkata dengan malu-malu, saya suka makan yang manis-manis, tetapi saya belum dapat menemukan kue yang memuaskan saya, jadi saya hanya mencoba membuatnya sendiri, saya tidak tahu apakah itu sesuai dengan selera Anda. Alexis bahkan lebih tanpa diduga, dia berkata, kamu membuatnya sendiri. Ini bukan hidangan biasa, dan butuh banyak usaha untuk membuat makanan penutup semacam ini. Kenneth berkata dengan bangga, tentu saja, saya suka membuat makanan penutup ini. Saya bahkan membuat kue sendiri. Saya jamin Anda belum pernah memakannya. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa piring batu giok lagi, yang berisi semua jenis kue kering. Makanan empuk yang mengeluarkan aroma manis. Terlihat seperti kue. Selain itu, masih sangat halus. Bab 4439. Metamorfosis. Melihat kue dan es krim, Alexis tidak bisa membantu tetapi mencerahkan matanya. Sejujurnya, dia juga merindukan rasa makanan penutup ini. Melihat ekspresi Alexis, Kenneth berkata dengan malu-malu, ketika saya tidak bahagia, makanan penutup ini dapat meningkatkan mood saya, jadi setiap kali saya tidak bahagia, saya akan membuat makanan penutup dengan tangan, yang merupakan cara saya untuk meredakan suasana hati saya. Cara. Tapi, aku tidak pernah membiarkan siapapun makan makanan penutupku, kamu. Yang pertama. Alexis tersenyum sedikit, mengambil es krim, menyesapnya, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Langsung. Ringan. Es krim yang dibuat oleh Kenneth ribuan kali lebih enak daripada produk tercanggih di Huaxia. Namun, ini juga hal yang biasa, pertama-tama, keahlian kultivator sebanding dengan pembuat kue atau mesin manapun, dan bahan yang digunakan jauh melebihi bahan di bumi. Bagaimana? Kenneth bertanya dengan sedikit harapan. Lezat. Alexis hampir menarik napas, dan mengosongkan es krim di mangkuk. Kenneth tersenyum sepenuh hati, mengambil sepiring kue dan mulai mencicipinya, membuatnya bahagia memiliki seseorang yang menyukai makanan penutupnya dan bahkan lebih maju darinya dalam seni bela diri. Tiba-tiba, dia terkejut sesaat, dan melihat Alexis menatapnya. Untuk beberapa alasan, jantungnya berdetak lebih cepat, dan dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, Alexis berkata, jangan bergerak. Kemudian, dia mengulurkan tangannya ke Kenneth. Mata Kenneth bergetar, napasnya menjadi lebih cepat, apa yang akan dia lakukan? Kekuatan spiritual di tubuhnya sedikit berubah, tetapi dia menyerah dan menutup matanya dengan gugup. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu menyentuh bibirnya. Kenneth membuka matanya lagi, dan melihat Alexis mendekatinya, memegang sapu tangan sutra es, menyeka krim yang ternoda di sudut mulutnya untuknya. Kenneth merasa jantungnya akan melompat keluar dari dadanya, dan segala sesuatu di dunia ini sepertinya terhenti saat ini. Setelah beberapa saat, Alexis kembali ke posisi semula, mengangkat sapu tangannya dan berkata, baru saja, ada sesuatu di sudut mulutmu. Wajah cantik Kenneth tampak terbakar, lebih terang dari matahari terbenam, dia malu. Kata dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara seperti nyamuk, terima kasih. Setelah keduanya selesai makan, mereka terus berjalan menuju sekte bulan merah, tetapi langkah kaki Kenneth sepertinya semakin melambat. Seperti seorang gadis tanpa kultivasi, berjalan-jalan di halaman. 1 jam kemudian, Alexis dan Kenneth berjalan ke lautan bunga emas. Kenneth melihat lautan bunga, dan tiba-tiba menatap Alexis dengan serius dan berkata, Kayu, aku memikirkan sebuah pertanyaan. Dia tersenyum kecut dan berkata, ada apa? Kenneth menunjuk ke Alexis dan berkata, jika kamu ingin bergabung dengan sekte bulan merah dengan kultivasimu, itu sedikit enggan, jadi aku memutuskan, mari berlatih di laut bunga ini. Sekarang, Alexis berkata tanpa daya, apakah kamu yakin, kamu tidak ingin menikmati bunga ini? Kenneth berkata dengan percaya diri, tentu saja tidak. Melihat Alexis berkedip-kedip, dia berkata, Wood, kamu harus berlatih keras. Aku tahu bakat bela dirimu sangat bagus. Selama kamu berlatih keras, aku yakin kamu akan menjadi lebih kuat dengan cepat. Dengan cara ini, kamu juga bisa mendapatkan persetujuan dari sekte bulan merah. Aurora tertawa dan berkata, tampaknya gadis ini benar-benar tidak bermoral untuk menghabiskan lebih banyak waktu denganmu.
Apa yang ingin dia katakan tadi seharusnya bukan persetujuan dari Sekte Bulan Merah. Ini adalah persetujuan kakeknya, kan? Nak, kamu harus bekerja keras, ya. Alexis hanya bisa duduk ketika mendengar itu, karena Kenneth sudah mulai berlatih, dia tidak bisa hanya menonton. Kenneth menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan semua buah kristal kuning yang telah dia peroleh sebelumnya, dan dengan sentuhan jarinya, lusinan buah kristal kuning terus terkonsentrasi di bawah kekuatan spiritual, dan esensinya berkumpul menjadi satu pil kuning. Kenneth memiliki garis keturunan kristal surgawi yang sangat istimewa, yang sangat cocok dengan khasiat buah kristal kuning ini, dapat diserap langsung tanpa penyempurnaan eliksir khusus. Saat berikutnya, lapisan istana kekaisaran yang megah muncul di tubuh Kenneth, dan dia menelan pil kuning itu ke bibir Cherry. Kemudian, sejumlah besar kekuatan spiritual mengalir ke tubuh Kenneth, dan kekuatan spiritual ini meresap ke dalam darahnya, samar-samar, ada lebih banyak kristal emas di dalam darah itu. Waktu, beberapa jam lagi berlalu. Tiba-tiba, Alexis, yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya, menatap Kenneth, sedikit mengernyit, dan melihat bahwa Kenneth diselimuti cahaya keemasan saat ini, tetapi Kenneth dalam cahaya, tapi wajahnya pucat, dan tubuhnya berlumuran keringat, sepertinya dia memiliki ekspresi yang sangat enggan. Kenneth yang sedang berlatih sudah bingung. Seperti yang dia harapkan, buah kristal kuning ini memang cukup untuk memajukan garis keturunan kristal surgawinya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa garis keturunan yang terlalu kuat, sebaliknya, menyebabkan beban bagi tubuhnya. Untuk memperkuat dirinya sendiri, itu terus-menerus melahap vitalitasnya, jika ini terus berlanjut, bahkan akan melukai fondasi seni bela diri Kenneth. Selain itu, bahkan jika dia berhenti maju sekarang, dia akan menderita serangan balasan. Sejak saat itu, garis keturunannya mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk maju lagi. Untuk sesaat, Kenneth hampir berada dalam situasi putus asa. Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Kenneth. Suara laki-laki yang sedikit acuh tak acuh. Berkonsentrasilah untuk memajukan garis keturunanmu, jangan khawatir tentang kekurangan vitalitas. Itu adalah Alexis. Kenneth terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dia memilih untuk maju, dalam kasus terburuk dia mungkin mati. Namun, dia masih memilih untuk percaya pada Alexis. Saat berikutnya, cahaya keemasan melilit tubuh Kenneth tiba-tiba bersinar, dan dalam sekejap, itu tampak berubah menjadi nyala api kuning. Dan vitalitas Kenneth juga menurun drastis. Alexis membalik pergelangan tangannya, dan melemparkan metode hukum korosif, teknik pil 8 diagram. Tidak lama kemudian, obat mujarab yang memancarkan kekuatan obat yang sangat kuat dan memiliki 3 baris pil. Pil ini disebut pil 9 tulang kelahiran kembali, dan fungsinya untuk mengisi kembali vitalitas prajurit. Pil 9 tulang kelahiran kembali ini adalah pil bermutu tertinggi di tangan Alexis. Namun, mata Alexis berkedip, tetapi dia tidak memasukkan 9 pil tulang kelahiran kembali ke mulut Kenneth, tetapi memotong jarinya dan meneteskan setetes darah ke pil itu. 9 pil tulang reinkarnasi saja mungkin tidak dapat menelan darah kristal surgawi. Pil 9 tulang kelahiran kembali ini, Alexis hanya menggunakannya sebagai obat, dan apa yang sebenarnya dia gunakan untuk menebus Kenneth dan vitalitas adalah darah sendiri. Saat berikutnya, Alexis mengulurkan 2 jari, dan mendorong bibir Cherry dan gigi putih Kenneth. Jari-jarinya menembus ke dalam mulut yang hangat, dan meletakkan pil yang ternoda darahnya sendiri di lidah Kenneth yang lembut. Bab 4440. Bergabung dengan sekte. Tampaknya telah merasakan vitalitas pil yang kuat, Kenneth secara naluriah menjulurkan lidahnya, melingkarkan jari Alexis, dan mengisap dengan penuh semangat. Kekuatan obat bergulir langsung membangkitkan kekuatan dalam darah Alexis. Vitalitas yang sangat besar mengalir ke tubuh lembut Kenneth, dan semburan kekuatan panas mengalir melalui meridian Kenneth, yang membuatnya merasa segar untuk sementara waktu, tidak bisa tidak membantu tetapi mengeluarkan erangan. Dan garis keturunan kristal itu, merasakan masuknya vitalitas, tidak lagi melahap vitalitas Kenneth sendiri, dan mengalihkan targetnya. Wajah cantik Kenneth yang semula agak pucat berangsur-angsur kembali menjadi kemerahan. 1 jam kemudian, api emas akhirnya mereda, dan aura yang kuat meletus dari tubuh Kenneth. Garis keturunan kristal surgawi telah berhasil maju.
Kenneth perlahan membuka matanya, menatap Alexis, dan tiba-tiba teringat bahwa dia baru saja menjilat jari Alexis. Dia tidak bisa membantu tetapi tersipu lagi, tetapi segera, Kenneth mengingat pil obat di mulutnya. Dia agak akrab dengan bau itu. Kenneth menatap Alexis, dan berkata, itu, barusan, obat mujarab yang kamu berikan padaku adalah 9 pil tulang reinkarnasi. Setidaknya akan ada 3 pola pil. Dan kekuatan obat dari pil yang diberikan Alexis barusan tampaknya lebih kuat dari pil 9 tulang kelahiran kembali biasa. Bahkan dengan identitas Kenneth, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terguncang. 9 pil tulang reinkarnasi dengan lebih dari 3 pola pil benar-benar harta paling berharga di antara semua harta. Belum lagi keberadaan yang memenuhi langit seperti Alexis, tetapi bagi para pejuang di alam asal, ramuan semacam ini hampir setara dengan kehidupan ekstra. Tapi barusan, kayu ini memberi dirinya obat mujarab semacam ini dengan begitu mudahnya. Alexis mengangguk dengan tenang dan berkata, tidak buruk. Melihat penampilan santai Alexis, hati Kenneth bergetar hebat lagi, dia terharu sekaligus sedikit kesal. Kesal untuk Alexis. Kamu, kayu. Ramuan semacam ini setara dengan nyawa seorang pejuang. Bagaimana kamu bisa memberikannya padaku dengan santai? Bahkan jika aku gagal maju, aku tidak akan mati. Alexis berkata dengan ringan, aku tidak membutuhkannya. Kenneth mendengar kata-kata itu dan berhenti berbicara. Orang ini seperti ini lagi. Dia diam-diam memutuskan di dalam hatinya, kayu ini, dengan kepribadian seperti itu, pasti mudah ditipu oleh orang lain. Setelah masuk sekte, saya harus merawat orang ini dengan baik. Segera, keduanya melanjutkan perjalanan mereka, menuju sekte bulan merah. Di atas bukit hijau yang sangat tinggi, sebuah bangunan yang sangat megah dan besar dapat terlihat samar-samar di puncak gunung. Seluruh tubuh bangunan diselimuti lapisan cahaya yang berharga. Melihatnya, terlihat seperti sebuah kuil ini sekte bulan merah. Di mana itu? Pada saat ini, seorang gadis yang sangat murni dan cantik menarik seorang pemuda yang acuh tak acuh ke puncak gunung, Kenneth dan Alexis. Tidak lama kemudian, keduanya datang ke gerbang gunung sekte bulan merah. Di luar gerbang gunung, ada 2 murid yang menjaga gerbang, sedang mengobrol. Tiba-tiba, tawa seorang wanita keluar dari telinga mereka dan berkata, kamu harus mengikutiku dari dekat, jika kamu tersesat, kamu akan mendapat masalah. Para murid tertegun sejenak, suara itu agak akrab bagi mereka, sepertinya. Saat berikutnya, mereka melihat ke arah jalan pegunungan di depan pintu, dan melihat seorang gadis dengan rok merah muda berjalan ke arah mereka. Sejenak, keduanya murid penjaga telah jatuh ke dalam keadaan hampir bodoh, dan mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sama sekali. Mereka mengenal gadis dengan rok merah jambu ini. Dapat dikatakan bahwa tidak banyak orang di sekte bulan merah, atau bahkan di seluruh wilayah ini, yang tidak mengenal gadis ini. Dia adalah cicit dari Grand Patriarch sekte bulan merah, Kenneth. Namun, yang membuat mereka tidak bisa dipercaya adalah bahwa Kenneth, yang selalu bersikap dingin dan menjaga jarak dari orang lain, sebenarnya sedang memegang tangan seorang pemuda dengan sangat erat saat ini. Jika orang-orang dari sekte melihat pemandangan ini, itu mungkin akan meledakkan seluruh sekte bulan merah. Dengan begitu, seolah-olah Kenneth menyukai pemuda yang dipimpinnya. Benar-benar menjadi gila. Alexis melihat ke gerbang gunung, matanya sedikit berkedip, keduanya melewati murid penjaga gerbang yang lamban, dan tiba-tiba, Kenneth berhenti. Untuk sesaat, perasaan murni dan cerah itu menghilang dari tubuhnya seketika, dan berubah menjadi ketidakpedulian dan kekuatan. Dia memandangi 2 murid penjaga gerbang, dan ada sedikit peringatan di matanya, saya harap kalian juga tidak berbicara. Banyak yang mendengar kata-kata itu. Mereka berdua menggelengkan kepala, mengangguk dengan cepat. Dan berkata, ya. Kemudian, Kenneth berbalik dan menatap Alexis. Kenneth, yang sangat acuh tak acuh, kembali menjadi gadis cerdas di sesaat, dan berkata kepada Alexis dengan hati-hati. Jangan salah paham, aku tidak berusaha menyembunyikannya dari orang lain, tapi aku hanya khawatir hubungan kita akan menimbulkan masalah bagimu. Faktanya, dia tidak hanya tidak ingin menyembunyikannya, dia bahkan ingin memamerkan keberadaan Alexis di depan semua orang. Alexis mengangguk dan berkata, aku tahu.
Dia tidak khawatir tentang masalah apapun, tetapi sebelum melihat Hugo dan mendapatkan ramuannya, Alexis berencana untuk tidak menonjolkan diri. Kenneth tersenyum manis dan berkata, untuk beberapa hari ke depan, kamu harus tinggal di kediamanku dulu, dan aku akan menyelesaikan formalitas agar kamu bisa bergabung dengan sekte. Kedua murid penjaga gerbang itu, semakin mereka mendengarkan, semakin ketakutan mereka. Kenneth yang selalu kuat terlihat seperti gadis kecil di depan pemuda ini. Apalagi Kenneth bahkan menyuruhnya tinggal di kediamannya. Anda tahu, Kenneth tidak pernah suka dekat dengan orang, bahkan talenta terbaik dari Sekte Bulan Merah tidak pernah diizinkan memasuki kediaman Kenneth dan minum teh. Sekarang, biarkan Alexis tinggal di mansionnya secara langsung. Seberapa dekat keduanya? Kedua murid penjaga menelan ludah mereka, dan tiba-tiba merasa berat di tubuh mereka. Menjaga rahasia semacam ini, jika mereka ditemukan, mereka tidak akan dapat memikul tanggung jawab. Tapi, mereka tidak berani menolak Kenneth. Segera, Alexis kemudian mengikuti Kenneth ke loteng yang sangat indah. Seorang gadis muda berjalan keluar dari pintu. Dia cantik dan berusia 16 atau 17 tahun. Namun, masih ada celah yang besar dibandingkan dengan Kenneth. Ketika gadis itu melihat Kenneth, dia tersenyum bahagia dan berkata, "Nona, akhirnya kamu kembali." Kenneth pergi berlatih begitu lama, dia khawatir. Tapi segera, senyum gadis itu membeku, dia memandang pemuda di belakang Kenneth, dan bertanya dengan ragu, "Nona, pemuda ini adalah..." Dia tidak menyangka Nona akan begitu dekat dengan seorang pria.